Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. By the way, kali ini Mang Udok mau bahas laptop nih. Lebih tepatnya laptop 2-in-1 atau biasa juga disebut comfortable laptop. Nah, suka ada banyak pertanyaan. Salah satunya, apa sih yang menarik dari tipe laptop ini? Kebetulan ada sampel fresh nih dari Asus. Serinya itu ROG Flow X13. Itu bisa jadi ide yang baik buat nunjukin keuntungan sama minus punya laptop 2-in-1. Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokrus. Jadi apa sih laptop 2-in-1 itu? Istilah tipe laptop ini pasti udah banyak yang tahu, tapi nggak sedikit pula yang belum paham secara pasti. Intinya sih, tipe laptop ini lebih punya banyak fungsi dibanding standar laptop biasa. Contoh paling nyata itu posisi layar. Laptop biasa mungkin max punya sudut kemiringan layar cuma nyampe 90 derajat atau lebih sedikit. Nah, kalau laptop 2-in-1 itu bisa nyampe 360 derajat. Jadi pemakaian bakal lebih fleksibel dengan banyak posisi yang nguntungin pengguna. Entah posisi standar laptop biasa, tenda, atau bahkan tablet. Nah, karena punya fungsi banyak, khususnya dari fitur layar. Benefit lain, punya laptop ini biasanya udah termasuk touchscreen maupun dukungan pen. Jadi fleksibilitas layar nggak cuma posisinya aja, tapi mudah diatur juga, pakai tangan atau pen khusus. Misal pengen browsing cepet, tinggal pencet aja aplikasi browser di layar tanpa perlu pakai mouse. Terus kualitas layar juga sebenarnya bisa lebih oke. Malah dikhususin juga mampu bertahan lebih lama dibanding standar laptop biasa. Terus ketika pengen ngegambar atau nulis di note nih, kalian bisa manual ngelakuinnya pakai pen khusus bawaan tanpa harus khawatir layar rusak. Biasanya fitur ini bakal ngasih benefit buat user tertentu. Misal konten kreator atau pekerja online. Jadi layar pastinya punya benefit terbesar tipe laptop 2-in-1. Nah, karena layar jadi poin utamanya, maka kualitas layar saat akan beli laptop ini juga sebenarnya perlu diperhatikan. Soalnya kalau rentan ngeganti layar laptop 2-in-1 itu, biayanya bisa sama dengan beli laptop baru. Itu bisa jauh lebih mahal dibanding standar laptop ketika misal layarnya rusak. Soalnya di dalam layar laptop 2-in-1 itu lebih banyak fitur sama fungsi dibanding laptop biasa. Ketahanan baterai juga bisa sedikit lebih boros, apalagi jika dipakai terus-menerus. Layar jadi salah satu komponen yang bakal ngambil daya lebih besar dibanding laptop biasa. Terus minus lain nih yang mungkin ditawarkan laptop ini itu harga. Bisa lebih mahal bro dibanding standar laptop biasa. Misal jika kalian bandinginnya dengan spek yang sama. Apalagi jika kalian pengen pilihan lebih powerful, kayak Asus ROG Flow ini. Budget yang perlu dikeluarin pastinya bisa di angka 20 jutaan lebih. Tapi bisa worth sih, kualitasnya solid, SSD-nya juga dapet sama speknya powerful. CPU-nya malah udah pakai Ryzen 7 6800HS yang punya kinerja multitasking yang kuat. Kalau GPU-nya mungkin masih integrated, tapi masih oke buat aplikasi atau main game casual yang gak terlalu demanding. Kalau ruang upgrade sih relatif, sama dengan kebanyakan standar laptop. Biasanya agak terbatas, bisa di-upgrade-nya itu cuma bagian storage sama RAM. Pertanyaan lain, gimana caranya milih laptop 2-in-1 yang ideal itu? Nyesuaiin budget yang dimiliki pasti jadi langkah pertama. Semakin mahal bisa semakin ideal, khususnya dari ketahanan sama kualitas. Meskipun itu relatif juga sebenarnya sama kebutuhan. Pengguna casual yang nggak butuh fitur ekstra dan udah puas sama spek yang ada, pilihan murah juga udah cukup. Cuma istilah murah itu suka banyak asumsi nih bro. Beberapa orang berpendapat kualitas sama ketahanan juga bakal berkurang. Tapi menurut Mang Udok pribadi sih nggak separah itu. Ada harga, ada rupa. Ada juga pengorbanan. Terus apa merek tertentu bakal ngaruh nggak? Bisa ya, bisa enggak. Jika suka dengan merek tertentu, ambil aja. Yang pasti sih menurut Mang Udok,
cek dulu kepastian informasi detail tentang laptop yang pengen dibeli. Bisa lewat situs web resmi, misalnya. Kalau ternyata nggak ada, mending ambil yang lain deh. Produk yang nggak tersedia di web resmi atau malah nggak ada web resminya, pasti kurang dipercaya bro. Amannya sih ambil merek yang pasti-pasti aja. Contohnya merek Asus. Biasanya kan udah ada kepastian dari garansi, terus informasi detail sama after sales-nya. Jadi gimana menurut kalian sejauh ini tentang laptop 2-in-1? Yang pasti sih laptop ini lebih ideal buat user yang butuh laptop dengan banyak fungsi. Dukungan mobilitas juga baik, terus fleksibel juga. Cuma ya penjelasan yang diungkap mungkin gak lengkap. Tapi semoga bermanfaat yes. By the way kalau ada masukan-masukan lain, boleh ditambah dong di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.